Mari kita mengakui iman kita, Tuhan adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Tolong kasih salam kepada teman-teman saudara. Ayo kita memiliki kemampuan kohesi dan juga akal budi. Firman hari ini berjudul berkat atas kehidupan yang memiliki Injil. Ada satu penatua yang selalu komplain dengan khotbahnya seorang pendeta. Dia selalu bersungut-sungut karena firman tersebut tidak memiliki inspirasi dan juga tidak pernah menyangkut soal darah kudus bagi Yesus. Dan pada satu hari, karena pendetanya harus pergi ke acara kebangkitan rohanian, jadi dia tuh menitipkan khotbah hari Rabu kepada penatua yang selalu bersungut-sungut ini. Jadi penatua ini berpikir, oh ini kesempatan saya untuk memberikan firman yang benar, dan dia bersiap-siap. Dan pada hari Rabu, akhirnya penatua tersebut berdiri di atas mimbar. Tapi pada saat dia berdiri, dia langsung pikirannya jadi kosong. Dia tidak bisa memikirkan apa-apa. Dia tidak bisa membaca tulisan di skrip yang dia sudah siapkan. Dan apa yang dia harus lakukan karena dia tidak bisa memikirkan apa-apa sampai dia tidak bisa membaca skrip. Jadi dia hanya berbicara dengan suara yang sangat kecil. Darah sapi dan darah ayam dan darah daging dan darah anjing itu semuanya penting, tetapi yang paling penting itu darah Yesus. Emang mimbar ini begitu membuat orang jadi berbeban. Jadi mimbar ini tempat yang terjadinya pertempuran rohani, sehingga orang yang berdiri di atas mimbar itu dia harus bersiap-siap secara rohani. Karena setiap jemaat yang datang ke gereja itu mereka akan mendapatkan firman yang mereka akan pegang untuk selama seminggu. Oleh karena itulah berdiri di atas mimbar itu begitu berbeban secara rohani. Saya pun memiliki selalu berdoa dan selalu bersiap-siap untuk memiliki perlengkapan secara rohani. Dan juga ada beberapa penatua yang selalu memimpin doa perwakilan di atas mimbar ini. Dan mereka bilang itu membuat mereka sangat berbeban hati. Sampai mereka tidak memiliki nafsu makan. Jadi mereka selalu khawatir dengan doa perwakilan yang mereka akan lakukan. Dan saya selalu menyuruh mereka untuk berdoa dengan suara yang lebih tinggi. Tetapi sampai sekarang belum pernah saya melihat penatua yang benar-benar memakai suara tinggi pada saat dia berdoa. Itu maksudnya mereka tuh begitu nervous padahal mereka berdiri di atas mimbar. Dan juga mereka tuh berdoa dengan menyangkutkan topik-topik yang mereka dapatkan pada hari Minggu yang lalunya, sehingga mereka tuh lupa dengan kata-kata yang penting lain, sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan lancar. Jadi pada saat saya melihat penatua tua yang bersiap-siap untuk doa perwakilan, mereka terus memanggil Tuhan di belakang saya. Jadi saya selalu menyuruh penatuannya jangan terlalu berbeban hati, tetapi tulis saja di satu kertas dan baca saja nanti. Doa dan berdiri di atas mimbar ini bukan baik atau pintar atau tidak, ini soal pertempuran rohani.
Dan juga kita harus memiliki pandangan rohani. Bagaimana caranya kita melihat manusia dan juga kondisi secara rohani. Jadi di sini yang paling penting itu dengan mata seperti apa kita melihat orang. Jadi bagaimana ini yang penting adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Kalau kita memandangnya dengan mata yang hukum Taurat, kita hanya bisa bersungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat dengan mata Injil, walaupun banyak yang berkurang, tetapi pasti kita merasa bersyukur dan beranugerah. Dan jadinya kita tuh terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi firman hari ini menegaskan bahwa kita itu harus bebas dari hukum Taurat karena kita telah memiliki kehidupan yang memiliki Injil, sehingga kita bisa mendapatkan kebebasan secara mutlak. Jadi ini maksudnya kita itu harus memiliki berkat atas kehidupan kita yang memiliki Injil tersebut sehingga kita bisa menikmatinya sambil berbuah. Kehidupan ini akan membuat kita terus memilih dan mengambil keputusan. Dan dalam saat-saat memilih seperti itu, saudara harus memilih hal yang berbau dengan Injil. Oleh karena itu, saya memberkati saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara selalu memiliki pandangan Injil yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi yang poin pertama yaitu kehidupan di bawah anugerah Tuhan. Jadi apa yang ditegaskan oleh Paulus dalam Roma ini? Bahwa kita harus hidup sebagai orang yang memiliki kehidupan yang Injil. Tetapi begitu banyak unsur-unsur yang mengganggu kita untuk menikmatinya. Itu ditegaskan dalam Roma pasal 6. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa menikmati Injil? Yaitu rasa bersalah. Karena dosa-dosa yang kita telah lakukan. Karena kita pernah melakukan kesalahan. Jadi kita terus menyalahkan diri kita. Jadi kita tuh harus keluar dari rasa bersalah ini. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Karena kita adalah hamba kebenaran yang memiliki senjata kebenaran. Kita tuh bukan seorang jemaat yang biasa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan status kita. Tetapi kita tuh terus selalu jatuh dalam rasa bersalah kita atas kesalahan yang kita pernah lakukan pada masa lalu. Rasul Paulus menegaskan kepada kita dalam Roma pasal 7 bahwa kita tuh harus keluar dari kehidupan yang hanya fokus ke hukum Taurat. Kalau kita membaca ayat 1-3, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi di sana kita bisa melihat Rasul Paulus berbicara dengan memanggil saudara-saudara. Ini saudara-saudara di sini bukan orang-orang yang tidak percaya. Dia berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu jemaat di Roma.
유대교 배경을 가지고 교회를 다니. Mereka itu bergereja dengan budaya Yahudi. 이 사람들이 왜 힘드냐? 전부 다 갈등하고 싸우고 분쟁하고 파트너를 뭐냐? 율법 배경이요. Mengapa mereka begitu memiliki banyak masalah sampai mereka bertempur dan berselisih dan juga selalu menyalahkan satu dengan yang lain? Karena mereka tuh selalu fokus ke kehidupan yang hukum Taurat. 하나님께서도 율법 배경으로 계속 애들 정죄하고 판단하고 싸우고 분쟁하고 갈등하고 그런단 말이에요. Jadi walaupun mereka sudah memiliki Injil, karena mereka memiliki budaya Yahudi, jadi mereka terus menyalahkan satu dengan yang lain dan memiliki rasa bersalah. 월성으로 율법의 조항을 다 이루시고 완성하셨기 때문에 더 이상 율법의 지배를 받지 않는다. Sebenarnya kita itu tidak dikuasai oleh hukum Taurat karena Yesus Kristus telah datang ke tempat ini, ke dunia ini sebagai hukum Tauratnya sendiri. 과거의 모습으로 돌아가. Tetapi mengapa kita terus kembali ke diri kita yang dalam masa lalu? 종교생활을 할 때 모습으로. Kita terus kembali kepada diri kita yang beragama. 그때 상태 모습으로. Dan kita kembali seperti pada saat kita belum percaya kepada Yesus. 교회 안에 있으면서도 Dan kita terus 이것이 맞다, 저것이 틀렸다, 저것은 안 된다, 계속 이렇게 점주한다. Dan kita terus kembali kepada diri kita yang sebelum mengenal Injil dengan baik, sehingga kita terus menyalahkan diri dan juga menyalahkan orang-orang lain. 바울은 이 로마에 있는 성도들에게 이해가 되도록 이혼 문제를 두고 있어요. 지금 율법과 복음을 설명하고 있어요. Jadi pada saat inilah Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang percaya dengan perumpamaan seorang perempuan. 여자가 남편하고 결혼했다. Ada seorang perempuan yang nikah dengan seorang laki-laki. 아주 하고 무수한 남자였다. Tapi suaminya itu begitu keras dan suaminya sangat keras. 하는 게 아니었다. Sampai istrinya dia sangat menderita hidupnya. 근데 그런 여자 때문이었어요. Jadi biasanya waktu itu kebanyakan istri-istri itu seperti itu. 그런 시대에 Kalau sekarang zamannya kesetaraan gender. 남자 여자가 동등한 기회에 보장돼 있어요. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan mereka itu memiliki status yang setara. 그렇지 않아요. Kalau dulu sama sekali tidak seperti itu. 결혼을 하더라도 남자의 종속된 그런 종가 같은 위치에서 Kalau sekali istrinya nikah, seorang perempuan nikah, dia akan menjadi seperti hambanya seorang suami. 학생들 청년들이 많이 있는데 여러분이 생각할 때 말도 안 되죠. Saya melihat di sini begitu banyak pemuda-pemudi, tetapi pasti saudara tidak mengerti. Kalau dulu budayanya seperti itu. 어릴 때도 그랬어요. Pada saat saya masih kecil pun begitu. 그렇다고 해도 이 남자들은 위에서 밥을 상 놓고 밥을 먹어요. 아버지하고. Kalau pada saat saya masih kecil, para laki-laki makan bersama-sama, walaupun anak laki-laki itu mereka pasti makan bersama dengan orang-orang yang tua di dalam keluarganya. 상 밑에서 먹어요. Tapi kalau para perempuan mereka makannya di bawah meja. 그냥 막 옷 누룽지하고 막 이렇게 가기를 뭐 절대 상에 같이 못 올라와요. Karena perempuan itu tidak bisa duduk bersama-sama di satu meja dan makan bersama-sama. 굉장했습니다. 나는 Soalnya negara Korea ini begitu keras dalam soal status sosial bagi perempuan dan laki-laki. 여자가 이런 막 가만히 있어야 돼요. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki, oh kamu perempuan, kalau itu perempuan tidak bisa menjawab apa-apa. 그런 한자 성어들이 많이 나오죠. Jadi begitu banyak peribahasa Tionghoa yang 중년 남성들의 연신해야 될 이 한자 성어들이 많이 있어요. baru-baru ini ada peribahasa Tionghoa yang baru yang mencerminkan bagaimana budaya zaman kesetaraan gender. 천하태평인데 요즘은 천하태평이요. Contohnya, dulunya peribahasa Tionghoa itu mengatakan bahwa para laki-laki itu damai tanpa khawatir. 아내 밑에 있을 때에 모든 것을 편안하다. Tetapi sekarang peribahasa itu berkata bahwa kita itu damai dan tanpa khawatir kalau kita di bawah kuasa istri. 그리고 순천자가 흥하고 역천자는 나간다는 이 보사성가 있네요. 하늘의 뜻에 순종하는 자는
정하고 건설이자를 당하다 그런 뜻이죠. Dan juga ada peribahasa yang lain berkata bahwa kalau kita taat kepada kehendak atas, yaitu kehendak langit, kita itu akan lancar, dan kalau tidak setia, kita itu akan menjadi hancur atau bangkrut. Tetapi sekarang, baru-baru ini, peribahasa itu berubah menjadi kalau kita taat kepada istrinya, kita akan lancar, dan kalau tidak taat, kita akan bangkrut. There's also the expression justice will prevail. 무슨 일이든지 다 중요한 의사결정은 아내가 한다. Dan juga ada peribahasa baru juga yang mengatakan bahwa kalau kita selalu taat kepada keputusan istri dalam saat-saat yang begitu penting, kita akan menjadi lancar. 제가 이거 좀 개를 한 마리 키우려고 지금 이렇게 이름을 주려고 내가 뭐 이름을 정했어요. Jadi sebenarnya baru-baru ini saya ingin memiliki satu anjing dan saya mau kasih dia nama. 사무엘 키우자 밖에서 키우자 내가 돈 다 주고 내가 다 냈어요. Karena saya memelihara anjing ini di luar kantor saya, jadi saya yang bayar semua keperluan anjing ini. 하고 내가 니시키는요, 니시라 내가 야이 숙놈에다가 걔가 아주 그 좋아요. 걔가 저 뭡니까 북극에 사는 개잖아. 그래서 밥 키우니까 좋아서 내가 이름 니시라고 좋겠다 그랬어요. Jadi saya mau kasih namanya yang bernama Missy karena anjing itu anjing yang sangat keturunan anjing yang berkelas, dan juga anjing ini anjing dari kutub. 니시가 뭐냐 니시가. And then my wife said, Tetapi ada istri saya yang bilang, oh kok Missy itu aneh banget. Ini cara pengucapannya juga susah dan Missy-nya itu tidak begitu bagus namanya. 그때 내가 이걸 생각했어요. Dan pada saat itu saya kepikiran ini. 하필 기차라고. and so wife will Jadi kalau misalnya, jadi saya kepikiran kalau misalnya kita taat kepada istri, semuanya akan jadi lancar. 하도 폰이 그 사람 그런 사람 아닌데 갑자기 폰이 그 세워 타고 올라와요. so all of a sudden she would start yelling and her voice Jadi sebenarnya, very often. 그래서 돌을 냈나 물렁을 냈나 뭘 냈다고 그럽니까? Something to Jadi sebenarnya saya tidak mau membuat istri saya marah, tetapi istri saya suka tiba-tiba teriak dan juga memakai intonasi yang tinggi dan membuat saya ketakutan. 이거 뭐 이거 뭐 사도하시는 상상도 못하는. Tetapi hal-hal kasus-kasus seperti ini tidak bisa dibayangkan pada saat di zaman Rasul Paulus. 당시 유대 사회는 이혼도 여자 마음대로 못해요. back then the Jews Kalau divided the pada zaman Yahudi dulu, perempuan tidak bisa melakukan apa-apa. 성속된 상태이기 때문에 이혼할 수 있는 권리도 남자에게만 있어요. Karena keadaan status seorang istri itu dimiliki oleh seorang suaminya. 다시 말하면 남편이 살아있을 동안에는 남편이 법적으로 매일 살고. Jadi selama suaminya hidup, istrinya itu menjadi hambanya seorang suami. and if she marries another Jadi kalau misalnya adulteress and she gets stoned to death. 남편이 죽. Jadi kalau misalnya seorang istri itu berzina dengan laki-laki yang lain, dia akan dilempari batu sampai mati. 그러면 그때부터 자유하잖아요. And only Tetapi the husband kalau knows to suaminya mati dan meninggal, istrinya baru bisa jadi bebas then she can marry someone else. dan bisa nikah dengan orang lain 죽었는데 Because the husband is dead. karena suaminya sudah mati. 대박이잖아요. And that's Jadi itu memang 죽은 외에는 아무 상관없다니까. itu memang hukumnya. Kalau suaminya mati, istrinya juga akan menjadi bebas. it's not a legal problem anymore. 바울은 이런 부부 관계에서 율법과 복음을 설명하고 Jadi Rasul Paulus menjelaskan hubungan hukum Taurat dengan Injil dengan kasih perumpamaan hubungan seorang perempuan dan laki-laki. 말에 있을 때 그 무서운 남편 아래에 있는 것처럼 사사건건 힘들고 불안하지 않았냐. When you Jadi dulu kalau kita itu berada di bawah hukum Taurat, kita itu seperti perempuan yang di bawah kuasa suami. Jadi kita selalu khawatir dan takut salah. 완전히 예수 그리스도인하여 율법의 압제에서 빠져나왔다. Tetapi karena melalui Yesus Kristus kita telah bebas dari hukum Taurat. law of the law. 율법의 집에서 벗어난 것이다. Kita tuh telah bebas dari kekuasaan hukum Taurat. 여러분이 교회 다니면서 말했죠. 이건 맞다, 저건 틀리다, 이랬다, 들었다, 이런 그런 이 부신앙적인 부정적인 신앙에 도움 안 되는 그런 말과 그런 작전과 이런 걸 일으키고 만들고 하면 안 돼요. Jadi saudara sebagai orang percaya tidak boleh mengatakan ini salah itu benar dan menyalahkan orang lain yang seperti itu karena itu sangat bertentangan dengan pikiran Injil. 스스로가
또 손해봐요. Karena secara rohani kita itu bisa merugikan. 앞을 잘못해 절대 행복하지 않습니까? Coba lihat orang-orang yang mengikuti hukum Taurat, mereka tidak pernah berbahagia 건강하지 않아요. dan mereka tidak akan menjadi sehat. 정신적으로 생활적으로 건강하지 않아요. Karena secara jasmani dan secara rohani itu sangat tidak sehat menyalahkan orang lain. 착할수록 그래요. Dan biasanya orang yang baik menderita dalam soal seperti ini. 착하고 신실할수록 이상하게 다 정기를 잘해요. Semakin orang yang jujur dan adil, mereka tuh lebih bersifat untuk menilai orang lain. 완전히 좀 더럽고 좀 못되지만 이런 사람들은 지주제를 아니까 그렇게 남을 비판 안 하는데 워낙 착할수록 자기 착하니까 그게 기준이 안 맞으면 그냥 비판하는 거니까. Kalau orang yang jahat karena mereka tahu mereka sendirinya jahat, jadi mereka itu tidak bisa mengatakan orang-orang lain. Tetapi orang yang baik, dia itu sekali bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan standarnya dia yang baik, mereka kan pasti ngata-ngatain orang itu. 차라리 난 비판할 거야. 지금 어떻게 살기 나아요, 차라리. Menurut saya lebih baik hidupnya jahat daripada kita menilai orang lain. 판단하는 게 얼마나 큰 죄다. Apakah saudara tahu dosa dari orang yang menilai dengan suka-suka saudara? 마음이 밝지 않아요. Karena itu sangat bertentangan dengan Injil. So their thoughts are very dark. 영웅의 승부를 복음적 눈을 바뀌시 바랍니다. Saya berharap saudara bisa memiliki pandangan Injil. 말하고 복음적으로 봐야지. 그거는 육신적으로 율법적으로 보고 막 파라파다 이러면요 영육과 다 망한다니까. Saudara melihat apapun juga harus melihatnya dengan pandangan Injil. 사장 4절을 적절히 사실을 일목요연하게 정리하고 있습니다. Kalau kita melihat Galatia 4 ayat 4 sampai 7 itu kita bisa melihat penjelasan yang lebih detail. 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam pemanggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu adalah Galatia 4 ayat 4 sampai 7. 무슨 말이에요? Ini maksudnya apa? 더 이상 율법 아래 우리가 존재하지 않는다는 얘기예요. Itu maksudnya kita itu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. 하나님의 은혜 아래 있는 축복을 누려야 된다. Kita tuh harus menikmati berkat di bawah anugerah Tuhan. 율법에서 빠져나오면요, 여러분 마음에 심령에 부흥이 일어나요. Kalau saudara sekali keluar dari hukum Taurat, pasti rohani saudara akan dibangkit kembali. 문제하고 판단하고 비판하고 이거는요, 스스로 저주예요, 저주. Kalau saudara suka menilai dan menyalahkan orang lain dan merasa bersalah sendiri, itu bisa menjadi kutukan bagi seorang manusia. 크게 경계하시기 바랍니다. Jadi saya berharap pada saat ini saudara bisa mengalami reformasi secara rohani. I mentioned this during the business convention. 당신들은 하나님의 상속자라고. Jadi saya sudah menjelaskan kepada orang-orang pada saat saya mengikuti konferensi pengusaha-pengusaha Yewon bahwa kita adalah ahli waris kebangkitan dan juga kebenaran dan harta. 상속자 부인의 상속자라고. Dan kita adalah ahli warisnya. 여러분이 누구예요? Who are you? Jadi siapa itu saudara? 하나님의 아들이에요. Yaitu anak-anaknya Tuhan. Kita itu anak-anak Tuhan. 그걸 하나님을 뭐라고 불러요? Sebagai buktinya kita memanggil Tuhan kita apa? Dengan apa? 아버지잖아요, 아버지. Yaitu Tuhan Bapa kami. 그러니까 하나님 것이 다 내 거예요. Oleh karena itu apa yang dimiliki oleh Tuhan itu milik kita juga. 편하게 힘들게 어렵게 살다 하더라도 여러분의 신분은 영적으로 하나님의 상속자라고. Jadi walaupun saudara hidupnya susah-susah di kehidupan ini, tetapi identitas saudara adalah anak Tuhan. 사람 이걸 몰라요. Tetapi orang-orang yang yang mengikuti hukum Taurat, mereka tidak mengetahui hal ini. Real love is not 이렇게 enjoyment. 정체성을 분명히 하시 바랍니다. Jadi saudara harus memiliki identitas saudara secara jelas. 모르는 사람만큼 억울한 사람들이 있어요. Begitu banyak orang-orang yang mengalami hal yang tidak diketahui oleh orang lain. 은혜 아래 있는 축복을 실제로 누리시길 바랍니다. Jadi saya berharap saudara benar-benar bisa menikmati berkat di bawah anugerah Tuhan. 자신과 다른 사람을 판단하고 정죄하는 율법적 시각에서 완전히 벗어나시 바랍니다. Jadi saudara bisa bebas dari kehidupan yang suka mengadili orang dan menilai orang sesuai dengan hukum Taurat. 비판하는 것이 그렇게 사실과 맞다 할지라도 여러분이 손해요.
walaupun apa yang saudara nilaiin orang itu benar, itu tetap berdosa. 복음으로 보시기 바랍니다. Karena saudara harus melihat semuanya itu dengan pandangan Injil. 금절도 하나님 앞에 정말로 기도. 그래야지 그걸 가지고 입을 벌려서 비판하고 판단하고 이렇고 저렇고 여러분 스스로 망가졌다는 얘기예요. Kalau saudara mau menilai atau mau mengatakan orang lain, saudara bisa dibawakan dalam doa. Kalau saudara langsung berbicara kepada orang-orang, itu berarti saudara menjatuhkan dirinya sendiri. 살리는 언어를 선택하시거라. Saudara harus memilih anugerah yang menyelamatkan orang lain. 그러니까 이런 제보로 축복합니다. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus. 두 번째로 열매 맺는 인생입니다. Yang kedua, kehidupan yang berbuah. 그러니까 그러므로 내 자들아 너희도 그리스도의 Ayat 4 berkata bahwa, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. 바울은 예수 그리스도께서 오셔서 모든 율법의 요구사항을 다 완전하게 완성하셨음을 여기서 말씀합니다. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. 다 끝냈으니 이제 너는 율법 안에 있지 마라. Jadi semuanya sudah diselesaikan. Jadi kita tidak perlu lagi berada di bawah hukum Taurat. 율법 남편 그거 죽었다. Jadi suami kalian yaitu hukum Taurat itu sudah mati. Karena kita sudah bebas. 네. Amin. 마태복음 5장 17절에 이렇게 예수님 말씀하십니다. Matius 5 ayat 17 berkata bahwa 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 완성하게 하기 위해서 오셨다. jadi Tuhan telah datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. And then he said in Romans 10:4, 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시느니라. Dan juga saudara harus coba membaca Galatia 2 ayat 19 dan 20. 결코 다 지킬 수 없는 율법의 모든 조건을 예수님 다 이루어버렸다. Dan juga Roma 10 ayat 4, karena Tuhan sudah menyempurnakan semua hukum Taurat yang kita tidak dapat lakukan. 의 길로 생명의 길로 우리를 인도하셨다고 말씀합니다. Dan Tuhan telah membimbing kita ke jalan kebenaran, yaitu jalan keselamatan. 그래서 바울이 우리가 그리스도의 몸으로 율법에 대하여 죽임을 당했다고 표현합니다. Jadi di sini Rasul Paulus berkata bahwa kita telah mati di bawah hukum Taurat. 율법에 대하여 그리스도가 죽임을 당했다. Jadi oleh karena datangnya ke Yesus Kristus, semua tubuh kita di dalam hukum Taurat telah mati. 율법의 지배를 받지 않는다는 말이에요. Jadi itu artinya kita tidak dikuasai oleh hukum Taurat lagi. 1000만 명이 여러분 저주해서 저주 안 받습니다. Jadi walaupun 1000-an orang mengutuki saudara, saudara tidak akan terkutuk. Karena saudara adalah anak Tuhan. 아무리 저주도 다 끝났습니다. Semua kutukan yang datang turun-menurun dari keluarga saudara pun semuanya hilang. 우리 형제가 누가 이랬어 나도 그래 정말 방식이에요. Ada saudara saya yang seperti begini, begitu, itu semuanya tidak laku. 예수 믿는 순간에 새롭게 그런다 버렸어요. Itu semuanya tidak bisa terjadi kepada saudara, karena sekali saudara percaya Yesus, itu semuanya sudah selesai. very well, Galatians 2:19-20. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 Galatia 2 ayat 19 sampai 20. 박혔다니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도가 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. We know this passage very well. 이제는 새롭게 나는 죽었어. So now we're Jadi sekarang kita sudah diperbaharui, karena kita yang lama sudah mati. again. 이제는 신부가 모세가 새롭게 주어졌으니까 Sekarang kita memiliki kuasa dan identitas baru. 그리스도 이제 안에 있는 감추어져 있는 그리스도의 깊이와 높이와 길이와 넓이를 알아가는 것입니다. Jadi kita harus semakin lama semakin kita mengetahui betapa tingginya, dalamnya, dan luasnya Injil itu. And there's that amazing 부서가 있습니다. Jadi semua kelimpahan ada di dalam Injil. 부서가 있어요. Kelimpahan yang tidak bisa dikasih dan tidak ketahui oleh dunia itu ada di dalam Injil. 속에 살아가야 됩니다. believers must live Dan like that. kita sebagai orang percaya, kita harus hidup seperti demikian. 다릅니다. Karena kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. 아낌없이 들을 수 있는 것은 바로 이 안에 비밀이 있기 때문에 Dan kita bisa memberi semuanya kepada Tuhan karena ada rahasia di dalam Injil ini.
사도 바울도 이렇게 놀라운 축복 속으로 우리를 이끄신 이유가 하나님을 위하여 열매 맺는 삶을 살기 위하여. Jadi Rasul Paulus memimpin kita untuk mengetahui rahasia ini supaya kita bisa berbuah di dalam Injil. 하늘의 율법 안에서 살 때에 그야말로 죄의 정욕에 빠져서 지배를 받아서 사망의 열매를 맺고 살았잖아요. Pada saat kita dikuasai oleh hukum Taurat, kita selalu mengikuti kemauan daging sehingga kita selalu hidup dalam rasa bersalah dan akhirnya berbuah maut. 예수 그리스도를 통해서 은혜 안에서 새로운 열매 맺는 생명 살리는 열매를 맺는 삶을 살아야 된다. Tetapi karena kita sudah dibawa Yesus Kristus dan kita bebas dari hukum Taurat, jadi apa yang kita berbuat itu bukan maut tetapi untuk keselamatan jiwa-jiwa lain. Jadi saudara harus menantang dengan iman saudara dengan membawa misi yang menyelamatkan zaman ini. Jadi kita berbuah untuk Tuhan. Jadi kita memberi buah kita kepada Tuhan. Jadi saya sudah menjelaskan tentang soal ini pada saat ibadah pagi kita. Jadi kalau tidak, saudara coba cek diri saudara dengan 3 hari ini. Yang pertama, khotbah hari ini, maksudnya firman hari ini, dan doa hari ini, dan juga dibagi-bagikan kepada orang-orang, yaitu penginjilan. Jadi makanya 3 hari ini adalah firman hari ini, doa hari ini, dan penginjilan hari ini. Kalau misalnya saudara mengikuti 3 hari ini dan dimulai dengan khotbah, saudara akan terus bisa memegang firman Tuhan selama seharian. Jadi ada satu aplikasi di HP yang sekali saudara nyalain HP, yang pertama muncul di layarnya itu ayat Alkitab. Jadi saudara sekali menyalakan HP itu pasti akan muncul. Jadi biasanya kan saudara jarang sekali membaca Alkitab. Jadi coba pakai aplikasi ini untuk memaksakan saudara untuk baca Alkitab. Jadi coba saudara pergi kemana gitu, coba pegangan tangan dengan teman-teman saudara dan berdoa di dalam hatinya. Dan kalau ada saudara pernah mendengarkan khotbah yang lain, coba berbagi dengan teman-teman saudara. Kalau gitu lama-lama tanpa saudara sadari, ada gereja cabang yang muncul dari teman-teman saudara. Jadi sekali 2 atau 3 orang berkumpul, mereka bisa menjadi gereja cabang. Jadi memang seru untuk berkumpul dengan teman-teman dan sambil minum-minum. Tetapi cobalah saudara berkumpul dengan teman dan sambil membagikan, coba berbagikan firman. Coba saudara bayangkan kalau misalnya saudara minum-minum sampai pagi bersama dengan teman-teman, pada ujung-ujungnya saudara merasa sangat seru. Mungkin saudara sangat seru pada saat kita lagi ngobrol, tetapi sudah selesai pasti saudara ngerasa agak merasa hampa. Mungkin ada orang yang mungkin di sini pasti ada orang yang seperti itu. Kalau sekali saudara menjadi anak Tuhan, coba saudara melakukan seperti itu. Kalau gitu pasti ujung-ujungnya merasa agak hampa. Tetapi coba saudara bertemu dengan orang yang memiliki anugerah Tuhan dan berbagi anugerahnya. Kalau itu pasti merasa lebih seru untuk membagi-bagikan anugerah. Jadi sebenarnya sebelum saya mendapatkan anugerah Tuhan, saya dulu sangat merendahkan teman-teman gereja.
karena mereka orangnya sangat pelit. 한데 무엇을 또 가장 얻으려고 주거리 있어요. Karena saya melihat orang-orang gereja itu sangat pelit memakai duit. And so before receiving grace, I did not have any friends. Jadi sebelum saya benar-benar menyadari akan Injil, saya tidak memiliki teman-teman banyak di gereja. Because I used to hang out. My friends are doctors. Karena saya suka berteman dengan teman-teman di luar gereja seperti dokter dan pengacara dan lain-lain. Jadi saya dulu tidak menganggap teman-teman gereja saya. Karena mereka selalu meminta saya untuk traktir makan. So, outside in the Roman society, you treat someone and then the next. Jadi biasanya kalau di luar gereja ada satu orang traktir dan orang lain yang akan traktir lagi pada pertemuan berikutnya. That person treats you. Tapi kalau orang-orang gereja selalu minta orang untuk traktir. Those people always want other people to treat them. They will never be successful. Because with that kind of attitude, you cannot be a leader. Jadi oleh karena itu saya melihat orang-orang yang gereja itu masih suka seperti itu. Kalau saya pernah berbicara kepada pemuda-pemudi bahwa sekali kita terus minta orang untuk traktir, pasti saudara hidupnya terus minta traktir kepada orang-orang lain. Jadi saya terus menyuruh mereka coba untuk traktir kepada orang-orang lain. If you want other people to buy you food, then you won't be able to evangelize. Jadi kalau saudara benar-benar hidup dengan Injil yang benar, saudara bisa hidup dengan gaya yang keren dalam gereja dan juga di luar gereja. Saya percaya bahwa semua pemuda-pemudi di gereja Yewon bisa melakukan seperti itu. And think about it. When you're a believer, you must be really popular among your friends. Jadi saudara harus menjadi orang yang keren. Karena itu adalah wangi Yesus. Jadi orang-orang pasti melihat, kalau percaya Yesus hidupnya keren seperti itu. Jadi orang pasti bertanya kepada saudara. Jadi itu adalah penginjilan yang terjadi dengan sendirinya. Saudara harus selalu ingat bahwa setan itu terus mengganggu saudara dengan memberi prasangka dan juga pola pikir yang salah kepada saudara. Dan semua pola pikir yang saudara pernah bawa dari kecil, dan juga prasangka terhadap orang-orang yang baru, dan juga semua pemikiran yang negatif terhadap orang-orang lain. Saudara harus bebas dari itu. Saudara harus melakukan reformasi rohani dan reformasi secara seluruh kehidupan saudara. Amen. Jadi biasanya kalau perusahaan yang besar, mereka tidak hanya reformasi, tetapi mereka membawa evolusi. Jadi apa maksudnya? Jadi semua kebiasaan yang pola kehidupan yang kita pernah lakukan selama puluhan tahun itu harus diubah secara break up. Kebiasaan yang salah dan juga semua sikap-sikap saudara yang negatif itu semuanya harus diubah secara mutlak. Kalau tidak, saudara akan hidupnya segitu-segitu saja yang seperti saudara sekarang. Dulu yang bos Samsung yang Lee Goni berkata apa? Kita tuh kita harus mengubah semuanya kecuali istri kamu dan anak-anak kamu.
A lot of times Korea's economy goes around because of 그렇게 Samsung. 혁신하는 그런 기업들 때문에 우리가 먹고 사는 거라고. Jadi dulu negara Korea itu berdiri setelah mereka perang dan melakukan banyak kemiskinan karena ada perusahaan-perusahaan besar yang membawa pemikiran yang bagus seperti itu. Contohnya Samsung. 우리 이번에 세상적인 말로 하면 그렇다 이 말이야. Of course, we live by God's Jadi memang kita memiliki Injil, tetapi 매주 예배 드리면서 매주 여러분 삶에 잘못된 부분들을, 잘못된 습관들을, 잘못된 생각들을 그런 것들을 변형하시 바랍니다. Tetapi kita perlu juga mempertimbangkan cara-cara orang yang tidak percaya dan juga untuk tidak percaya untuk mereformasikan diri. Nah, jadi coba saudara mengubah semua kebiasaan buruk saudara dengan berdoa. 그러면 성경 알려졌으면 목숨 걸고 내가 한 장도 죽겠다. Jadi coba kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, coba saudara berjanji kepada Tuhan bahwa baca firman setidaknya satu pasal satu hari. 한동안 기도할 제목 못 잡았으면 듣고 또 들으면서 내가 길이 잡고 말린다. Jadi kalau saudara belum memegang jawaban doa dan juga pokok doa selama seminggu, coba saudara dengar dan dengar lagi khotbahnya supaya saudara sampai bisa mendapatkan topik doa. 됐으면 하나님께 내가 무릎을 꿇면서 하나님께 기도하는 생활을 하겠다. Dan coba saudara mengambil keputusan bahwa kalau saudara tidak mendapatkan jawaban dalam persoalan saudara, coba saudara berdoa sampai berlutut sampai saudara mendapatkan jawaban. 조금씩 사람이 변화가 와야 여러분이 성장할 거 아니에요. Jadi saudara itu harus mengalami perubahan. Setidaknya saudara bisa bertumbuh. 그걸 칠 때 하나님이 군대가 와서 도와주시다. Dan pada saat saudara mendapatkan keputusan untuk mengubah secara total, Tuhan yang membantu saudara. 풍성한 생명의 열매를 맺는 역동적 신앙생활 하시기를 정으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara semuanya bisa berbuah di dalam Injil. Conclusion. Kesimpulannya, 세계 전 세계 캠페인이 있었어요. So, ada satu kampanye yang telah begitu populer seluruh dunia, 아이스 버킷 챌린지. it's called the yaitu Ice Bucket Challenge. 말에 얼음으로 뒤집어 쓰는 거잖아요. So it's a Itu ceritanya kita tuh ice water from the bucket. mengenakan air yang penuh dengan es. 아이스 버킷 챌린지는요, 이 루게릭병 환자들에게 기부금을 주기 위한 이런 캠페인이었어요. Ice Bucket Challenge ini kampanye untuk memberi donasi untuk penyakit ALS, kayak semacam penyakit saraf. Campaign that started in America. Dan itu dimulai dari negara Amerika dan sampai ke seluruh dunia. It's spread out around the world. 참가자는 설명을 기록을 해가지고 24시간 안에 그 도전을 받아들여가지고 얼음물을 뒤집어 쓰든지 100불을 기부하든지. So the participant would Jadi orang yang mengikuti kampanye ini, dia akan menunjukkan 3 orang dan 3 orang ini harus menerima tantangan dalam 24 jam bahwa dia akan mengenakan air yang berisi es atau dia membayar $100 untuk donasi. 그걸 요구한 후에 다시 얼음을 뒤집어 쓰는 것이었잖아요. Dan setelah itulah dan they would pour an ice bucket on the dan mereka tuh terus melakukan kampanye seperti itu. 성격이 보였다고 그래요. So in that short period of time, Dan katanya dalam jangka waktu yang begitu pendek, mereka telah mengumpulkan 10M untuk donasi. 왜 이런 말씀드립니까? so why am I telling you? Mengapa saya menceritakan hal ini? 뭘 느낀지 아십니까? As also Apakah saudara tahu apa yang saya rasakan pada saat mendengarkan berita ini? 유게병 환자를 정말 위해서 기부하기 위해서 캠페인하는 것도 괜찮다. of course campaigns. Memang itu sangat bagus untuk melakukan kampanye untuk orang-orang yang berpenyakit ALS. 그러나 정말로 생명 살리는 영생을 주시는 이 복음 이 캠페인을 어떻게 저희가 벌써 얼마나 좋았을까? Tetapi mungkin lebih bagus kalau kita melakukan kampanye yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. 생명, 예수 능력, 예수 복음, 예수는 인생 모든 문제 해결자 이 원색의 복음을 온 세계에 확산되는 캠페인을 어떻게 할 수 없을까?
Bagaimana caranya kita membuat kampanye yang menyebarluaskan semua Injil Tuhan, Injil satu-satunya dan juga jalan satu-satunya, yaitu hidup Yesus. 복음 인생의 최고 축복은 또 다른 생명을 살리는 거예요. Jadi bagi sebuah kehidupan yang Injil, berkat yang terbesar adalah menyelamatkan jiwa lain. 한 생명이 방황하다가 주님께 돌아와서 구원받는 감격을 고백할 때 그 여러분 기쁨 아십니까? Apakah saudara tahu betapa sukacitanya dan sukacitanya seperti apa pada saat saudara membawa satu jiwa kepada Tuhan? 주관의 영혼이 여러분 때문에 살아나서 주님께 돌아오는 그런 감격을 체험한 완전히 이 말씀입니다. Apakah saudara pernah mengalami bahwa anugerah yang saudara rasakan pada saat saudara membawa satu jiwa kepada Tuhan? Saudara harus ingat bahwa kita telah bebas dari hukum Taurat. Dan kita tidak menilai orang dan tidak mengadili orang. Tidaklah orang yang bisa melempari batu. Apakah saudara mau hidup di dalam masa lalu saudara? Saudara tidak bisa menyalahkan orang tuanya dan juga keluarganya dan orang-orang lain. Saudara harus bebas dari itu. Karena kita adalah ahli warisan. Kita adalah ahli warisan kebenaran dan juga harta dan juga ahli warisan Tuhan. Inilah alasan mengapa Tuhan memanggil kita. Coba saudara coba mendengarkan khotbah hari Jumat yang berhubungan dengan masalah psikologis. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa hidup dengan iman dan juga rasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membebaskan kami dari hukum Taurat dan bisa memilih segala sesuatu berdasarkan dengan pandangan Injil. Tolong berkatilah kehidupan kita ini yang tidak lagi mengadili orang dan menilai orang, tetapi kita hanya menyelamatkan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan Injil. Supaya kita bisa menjadi jemaat yang hidup di dalam anugerah dan yang selalu berbuah di dalam Injil. Dan juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan Injil. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa.